Baik, terima kasih untuk kesempatannya dan juga ruang yang diberikan bagi kita semua untuk berbincang-bincang. Pertama-tama, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan banyak bicara soal bagaimana identitas dan kebangsaan kita, gitu ya. Kita berada di ini teman-teman panitia dan saya berada di satu ruangan namanya ruangan Palma di area Realino Sanata Dharma. Jadi ini di lantai satu, di lantai dua itu kalau nanti Bapak Ibu atau teman-teman gitu ya mampir ke Sanata Dharma kemudian naik di lantai dua di atasnya ruang Palma, kita akan menemukan satu poster yang apa ya cukup isinya cukup nendang gitu ya. Isinya itu begini, ya agak semacam plesetan gitu ya. Selamat berbincang-bincang dan berbincang-bincanglah supaya selamat gitu kira-kira. Nah ini kita di sini dalam rangka saya nggak tahu apakah kita akan bareng-bareng berbincang-bincang untuk selamat atau nanti malah justru perbincangan kita itu nggak menyelamatkan kita gitu ya. Bisa jadi gitu kan. Tapi semoga yang pertama gitu ya. Baik teman-teman di dalam teman-teman panitia talkshow ini gitu ya mengangkat isu mengenai atau tajuknya adalah krisis identitas di era globalisasi. Nah di sini kita bisa mulai bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya apa sih kaitan antara identitas dengan globalisasi gitu ya? Terus mengapa pula kok globalisasi itu membuat manusia di dalamnya mengalami krisis identitas? Terus ya globalisasi macam apa yang membuat kita itu menjadi mengalami krisis gitu ya. Terus kemudian kalau memang globalisasi itu membuat krisis identitas, apa artinya kemajuan kalau hanya kemudian dibayar dengan sebuah krisis gitu kan kira-kira. Dan apa pula yang disebut dengan identitas ini gitu ya. Ini kan sesuatu yang selalu kita pertanyakan gitu ya. Dalam keilmuan psikologi misalnya itu sesuatu yang ditanyakan bahkan mulai kalau beberapa apa teoritisi psikologi itu mengatakan dalam pengamatannya itu mulai usia 6 bulan gitu ya. 6 bulan terus nanti sampai ya sudah sampai kemudian eh, sampai menjadi orang tua gitu ya. Selalu identitas itu menjadi sesuatu yang dipertanyakan gitu ya. Nah, ini juga menarik soal identitas ini. Misalnya ada begini, dalam suatu pertemuan dengan seorang kawan yang berbeda provinsi atau berbeda kabupaten gitu ya. Saya mungkin akan mengatakan bahwa saya berasal dari kampung, desa atau daerah tertentu gitu ya. Dengan orang yang lainnya lagi, mungkin saya akan mengatakan bahwa saya orang Jogja gitu ya. Saya lahir dan besar sebagai seorang Jawa gitu ya. Dengan seorang kawan dari Jepang atau seorang kawan dari Belanda, saya akan mengatakan saya bukan orang Jogja, bukan orang Jawa, saya orang Indonesia gitu ya. Kemudian dengan seorang dosen teman saya di Sumatera Utara gitu ya, saya akan mengatakan padanya bahwa oh saya mengajar di Fakultas Psikologi Sanata Dharma gitu ya. Kemudian dengan orang lainnya lagi, mungkin saya akan mengatakan saya lahir dan besar dalam tradisi Katolik gitu ya. Lalu sebenarnya mana sih yang benar di antara identitas itu? Kenapa banyak sekali identitas gitu ya? Apakah semuanya itu juga identitas saya gitu kan? Nah, kemudian ya entah itu identitas yang berbasis ras, etnis, kultur, agama, artinya tidak bisa dilepaskan dari konteks masyarakat yang melahirkannya dan memperbincangkannya gitu ya. Nah, prinsip paling sederhana kemudian adalah ya identitas yang mana itu dipakai tergantung kita sedang berada di lokasi dan situasi di mana gitu kira-kira kan seperti itu. Nah, yang menarik kemudian bahwa identitas ini ditabrakkan dengan globalisasi gitu ya. Dengan perjumpaan manusia seluas mungkin di dunia ini gitu ya, secara langsung maupun nggak langsung. Dan dalam kondisi yang demikian akan menjadi manusia itu terus kemudian menjadi seperti apa gitu ya. Banyak sekali yang sudah berbicara tentunya dan kita hari ini mungkin akan memperdalam perbincangan dengan dalam ranah-ranah atau arena-arena yang lebih uh, personal dan juga sosial gitu tentu saja. Untuk itu kita akan dibantu oleh tiga pembicara. Terima kasih kepada
Bapak Altin John Pesurnai, Mbak Dewi Praswida, dan juga Bapak Arianto Yuniawan sudah berkenan hadir untuk membantu terlaksananya perbincangan dan diskusi hari ini. Untuk pembicara pertama nanti akan ada Bapak Altin John Pesurnai. Beliau selepas lulus dari Universitas Gunadarma melanjutkan studi di Master Filsafat Universitas Gajah Mada. Ia juga saya lihat gitu ya, saya tengok-tengok gitu ya di Google Scholar gitu ya. Dia menulis banyak tentang filsafat kritis ya Jerman 1950-an gitu ya. Yang kemudian juga sedikit banyak nanti akan mungkin isinya ada beberapa psikolog, sosiolog dan filsuf gitu ya waktu itu ada misalnya Adorno Horkheimer gitu ya. Terus juga dia menulis soal ideologi Pancasila dan dia secara khusus menulis soal kebudayaan gitu ya. Nah, kini Pak Altin aktif sebagai pengajar di Fakultas Pendidikan dan Humaniora UKDW Yogyakarta gitu ya. Universitas Kristen Duta Wacana dan juga beliau aktif sebagai dosen tamu di Universitas Sanata Dharma dan Universitas Universal di Batam gitu ya. Pembicara yang kedua kita akan bertemu gitu ya dengan Mbak Dewi Praswida. Selamat datang Mbak Dewi Praswida. Beliau lahir di Semarang pada 18 Maret 1996 gitu ya. Pada 2013-2017 Mbak Dewi ini studi di Prodi Geografi Universitas Negeri Semarang gitu ya. Dia kemudian melanjutkan pada tahun 2018 di studi master program S2 Lingkungan dan Perkotaan. Nama Mbak Dewi ini juga menghiasi berita di media Indonesia pada 2019. Saat itu Mbak Dewi ini foto viralnya bersama, ada satu foto viral bersama Paus Fransiskus ketika seingat saya di sampingnya mungkin teman yang diceritakan Mbak Dewi orang dari Mozambik, terus kemudian Mbak Dewi sedang bersalaman dengan Paus Fransiskus gitu ya. Di mana Saint Peter Square gitu ya, ingat saya. Dan kemudian juga terkenal dengan quote-nya yang mungkin teman-teman juga pernah mendengar, yaitu apa itu? Jilbabku dan jubahmu bukanlah sekat untuk bersaudara gitu kayaknya. Nah, kini Mbak Dewi ini dikenal sebagai aktivis interreligious gitu ya, aktivis yang antara agama dan aktif dalam jaringan Gus Durian Semarang dan persaudaraan antara agama Semarang. Dan tentu saja dia memperoleh banyak penghargaan gitu ya. Misalnya yaitu mendapat rekomendasi dari KAS Keseimbangan Agung Semarang dan KWI untuk mengajukan permohonan beasiswa di ini yang mempertemukan dia dengan Paus, saya kira Nostra Aetate Foundation gitu ya. Dan juga dia mendapatkan beasiswa untuk studi teologi di Kontras Vatikan gitu ya. Dia juga kini aktif di NGO gitu ya, Eka Cipta Foundation sebagai pegiat lintas agama. Itu yang kedua Mbak Dewi. Yang ketiga ada Pak Arianto Yuniawan. Gitu. Pak Arianto Yuniawan, selamat datang. Pak Arianto dikenal sebagai seorang sutradara film. Teman-teman bisa mengingat film animasi yang posternya ada di mana-mana, Battle of Surabaya gitu ya, 2015. Nah, Pak Arianto ini selain menjadi sutradara juga menjadi komisioner DPT MSW Cinema gitu ya, perusahaan multimedia film animasi yang berlokasi di Jogja. Pak Arianto lahir pada 18 Juni 1977 saya kira di Magelang dan kemudian filmnya itu sebenarnya nggak cuma Battle of Surabaya gitu ya. Ada banyak film-film seperti Jatayu yang dimulai sangat awal gitu ya pada tahun 2002, terus nanti ada Petualangan Abdan, saya pikir dulu juga anak-anak yang pada masa itu tahun 2002 masih SD gitu ya kira-kira. Itu mungkin ingat gitu ya soal Petualangan Abdan, terus ada juga Lestari 2010 dan yang terbaru ada Aji Saka gitu ya. Jadi banyak kisah-kisah yang diangkat dari cerita-cerita lokal gitu ya. Nah, selain bergelut dalam bidang animasi perfilman, Pak Arianto ini juga pernah mengajar dalam kajian sinema dan desain film kartun di
waktu itu di STIMIK saya pikir, saya ingat saya gitu ya. Nah, itu dia 3 pembicara kita gitu ya. Selanjutnya mungkin kita akan apa namanya? Akan segera memulai perbincangan ini. Tentu teman-teman sudah tidak sabar lagi gitu ya untuk apa? Untuk membicarakan lebih jauh kok nggak ke inti-intinya gitu ya. Nah, sekarang kita untuk yang pertama akan bertemu dengan Pak Altin gitu ya, karena Pak Altin nanti hanya bisa sampai jam 11.30 menurut informasi dari panitia. Baik, selamat datang Pak Altin. Mas Albert, saya panggil Mas saja. Pak Albert, Mas Albert, selamat pagi. Apakah terdengar kawan-kawan semua panitia? Oh, sebentar Pak Altin, mungkin teman-teman Tes, tes, panitia tes, bisa agak membesarkan volumenya. tes, tes. Apakah terdengar? Tes, tes. Ya, jauh lebih baik ini Oke, Pak oke. Altin. Selamat pagi Pak Altin. Mas Albert, selamat pagi. Salam kenal. Ya, salam kenal juga. Ya, salam kenal. Uh, Nah, ini saya kemarin dikirimi teman-teman Pak Altin ini sebenarnya membuat satu PPT gitu ya, membuat satu PPT yang eh, saya langsung apa ya bertanya gitu ya, bertanya-tanya ketika melihat halaman pertamanya di slide-nya itu dia identitas itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang menetap gitu ya kira-kira atau sesuatu yang dinamis gitu ya, atau kalau mungkin beberapa orang menyebutnya identitas itu fluid gitu ya, cair gitu kan kira-kira. Nah, ini sebenarnya gimana sih Pak Altin gitu ya? Bagaimana sih globalisasi itu punya dampak dalam pembentukan identitas itu sebenarnya? oh, langsung ke jawabannya, Mas. Saya kira materinya dipaparkan dulu. Oke, Oh, oh ya boleh. Nanti mungkin di situ bisa sambil apa oke, memaparkan materinya juga silahkan Pak oke, Altin. oke, oke. Eh, Terima kasih. Saya sapa-sapa dulu, Mbak Dewi. Salam kenal. Pak Arianto, salam kenal. Saya mohon izin pertama karena kebetulan jadwal acaranya tuh berubah. Yang satu lagi tuh akhirnya dia mepet sekali. Akhirnya saya minta paling awal supaya saya bisa nanti izin pamit lebih dulu, mungkin 11.30, 11.45. Jadi saya akan mempersingkat dan memadatkan. Semoga bisa dibantu oleh Pak Albert mengingatkan saya untuk ringkas dan pokok, langsung ke pokok. Teman-teman, ini betul tadi yang seperti Pak Albert sampaikan. Betul, ini lalu judul itu yang di atas, WNI dan globalisasi dan persoalan identitas. Lalu itu membuat pertanyaan sendiri buat saya. Saya membaca tor kalian lalu saya pikir ini kita harus kembali lagi gali ke pokok-pokok konsep-konsep dasarnya dulu. Lalu maka saya beri judul identitas dinamis atau krisis identitas. Karena kalau kita tidak punya frame yang tepat, kita akan bisa memutuskan bahwa ini krisis identitas atau ternyata kita bisa masuk ke opsi pertama, yakni enggak, ini identitas yang dinamis yang terus tergantung. Kalau tadi kata vocab yang biasa untuk kita itu Pak Albert, arena, ini arena. Jadi identitas tuh lalu jadi kontestatif di situ. Jadi ini diskusi tentang identitas dan keindonesiaan. Nanti saya akan urai dengan, saya usahakan ringkas, padat, nanti di apa, di dalam itu waktu kita diskusi aja. Boleh slide-nya next, teman-teman panitia. Ya, pokok diskusinya ini karena saya mau kita fondasional dulu, konsep dasar tentang identitas. Lalu kita, ini yang saya kira harapan kalian, ini identitas yang adiluhung ya, Pak Albert. Kalau harapan teman-teman panitia nih kayaknya ini yang adiluhung. Nah itu nanti kita coba bertanya-tanya, memikirkan, mendiskusikan itu juga. Lalu yang ketiga ini persoalan publik. Kenapa identitas itu lalu ada hubungannya dengan persoalan publik, dan kenapa publik lalu ada urusannya dengan kebangsaan kita. Nah lalu terakhir saya akan beri rekomendasi tipis-tipis, dan itu terbuka untuk pasti diskusi, namun juga kita diskusi untuk selamat ya. Jadi kita harus memulai ini sesegera mungkin. Oke, berikut teman-teman panitia. Ini dia. Jadi kalau teman-teman yang sosial humaniora ini mungkin tidak asing ya. Saya cuma mau membuka saja bahwa
cara memahami identitas, melihat identitas, framework-nya, perspektifnya, pendekatannya tuh beragam. Pembahasannya pun beragam, tergantung level abstraksinya. Jadi kebetulan waktu saya S2 itu saya fokusnya filsafat manusia karena sebenarnya ini perjalanan apa ya? Perenungan pribadi saya, refleksi saya pribadi terhadap diri saya dulu. Karena setelah saya mengenali diri saya, walaupun nggak kenal-kenal juga karena ya ini bukan persoalan yang final, ini masih dinamis, maka tapi minimal saya punya fondasi. Nah, di filsafat manusia itu kalau orang membahas identitas itu terkait waktu, namanya temporalitas. Nah, hari ini misal Anda yang hari ini yang remaja yang kuliah di Sanata Dharma, apakah sama dengan Anda yang tempo hari waktu SD atau SMA? Nah, itu aspek temporalitasnya. Atau yang Anda yang bayi, itu kan aspek kemewaktuan. Nah, sedangkan aspek sosialnya itu ini bagaimana sosialitas kita, interaksi sosial kita berhubungan dengan pembentukan identitas kita. Itu yang kedua, pembahasannya seperti itu. Lalu yang ketiga itu individualitas. Ini kalau hari-hari ini kita sebut sebagai mind and body problem. Ini di neuroscience, psikologi juga, cognitive science itu membahas perihal kesadaran. Karena identitas kita tuh ada di mana, di pikiran kita kah, atau apa yang kita munculkan, atau apa yang kita tidak sadari, itu kan pertanyaannya lalu ke sana. Nah, urusan yang mind and body ini lalu dekat dengan yang perspektif psikologis, karena psikologis mencoba mencari psike jiwa manusia, karena rasa-rasanya tubuh tanpa jiwa itu ya dia tubuh objektif, dia benda. Tapi kalau ada jiwanya lalu dia jadi aspek kemanusiaan, humanitasnya muncul. Nah, kalau ini saya cuma pinjem James Marcia, mungkin Pak Albert yang lebih paham. Saya nih bukan anak psikologi tapi membaca psikologi populer tuh cukup sering. Jadi tahapan identitas itu ada di beberapa tahap. Yang pertama difusi itu yang orang tidak memperhatikan identitas. Dia identitas ada, tapi dia tidak memperhatikan. Kedua dia mengafiliasi diri. Tidak mengafiliasi diri. Ini di tahapan foreclose kalau menurut Marcia ini. Lalu ada yang eksplorasi. Nah, ini jangan-jangan yang dimaksud teman-teman krisis identitas itu ini eksplorasi ini. Nanti yang terakhir ini namanya disadari dan diputuskan, ini achievement status. Jadi identitas kita mungkin menguat dan tebal di momen itu. Nah, kalau urusan aspek sosial itu lebih ke psikososial ya. Jadi who am I, self concept, identitas diri itu ada relasi tebal dan kuat dengan group membership. Jadi keanggotaan kita di satu kelompok. Makanya tadi Pak Albert bilang kalau Pak Albert ketemu temannya yang di Sumatera Utara, Pak Albert itu bilang mengajar di Sanata Dharma karena ini soal profesi. Itu group membership. Lalu kalau ketemu orang Jepang, Pak Albert bilang orang Indonesia, ketemu orang misalnya saya orang Ambon, Pak Albert bilang orang Jawa. Lalu kita bisa berkenal dan kita punya interaksi antar budaya dan interaksi antar identitas di situ terjadi. Kalau dari antropologi ini peristiwa biologis dan budaya, identitas itu peristiwa biologis dan budaya karena ada fase-fase yang juga ada aspek biologisnya tapi dikonstruksi pemaknaannya dalam kebudayaan. Nah, itu saya sebut jaring pemaknaan lah kalau kita pakai perspektif yang Geertz, yang Clifford Geertz itu. Jadi ini jaring pemaknaan. Nah, kalau sosiologi identitas itu datangnya dari mana? Dan di sosiologi dipisahkan. Identitas personal ada, identitas kolektif ada. Lalu bagaimana hubungan keduanya? Itu yang disebut embodiment identity. Jadi proses personalisasi identitas. Karena identitas dia tersebar tuh. Apa dampak dari identitas ini sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita? Saya kira dia yang utama itu, yang mendasar dia ada distingsi sosial. Jadi kita kadang-kadang itu diferensiasi kita dengan orang lain. Dan itu aspek personal, individualitas manusia. Manusia memang gitu. Dia makhluk yang individual, tapi juga sosial. Dan ini tidak dipahami dalam dualisme, tapi dualitas. Itu beda ya, dualisme dan dualitas. Itu kondisi yang hampir, kalau bisa dikatakan tanda kutip, given. Dualitas itu, jiwa dan tubuh. Ya, sosial dan individual. Nah,
distingsi sosial ini ada bagusnya karena itu memperkaya dalam kehidupan sosial, itu memperkaya pemahaman kita, memperkaya satu peradaban masyarakat. Tapi bentuk buruknya dia bisa seperti rasisme, politik identitas, diskriminasi, dan yang teman-teman panitia inginkan sesuai tema itu penguatan identitas kebangsaan. Jadi distingsi sosial itu bisa punya peran itu. Jadi bagus sekali. Nah, hari-hari ini 2019, sejak 2019 Pak Albert mengerti sekali ini, saya kira. Politik identitas tuh merepotkan kita. Jadi kontestasi yang terjadi di atas ini lomba meraih kekuasaan, tapi yang bermasalah kita yang di bawah ini. Jadi nggak temenan lagi di grup WA, jadi sama keluarga yang beda junjungan tuh lalu jadi. Nah, itu kan sebenarnya masalah. Nah, kalau dalam kerangka identitas, kalau kita pandang itu, kalau kita punya konsep ini, sebenarnya itu bukan problem. Tapi masyarakat umum, publik ini memang tidak belajar seperti kalian, misal di kampus atau di mana. Jadi gampang lah itu. Identitas itu jadi dipakai sebagai alat politik, itu problem. Lalu bagaimana menyelesaikan itu? Teman-teman, slide berikut. Nah, di tawaran pertama sebenarnya saya cari ilustrasi susah sekali nih, mau menggambarkan orang dengan yang tadi sempat sudah Pak Albert katakan tuh ragam identitas dalam diri itu, satu orang itu individu tuh dia multiple, ada banyak sekali identitasnya. Jadi kalau kita pakai sticky note itu kita tempelkan ke diri kita, lalu kita tulis identitas saya apa ya? Itu sticky notes-nya bisa panjang sekali sampai menutupi diri kita. Nah, mungkin ilustrasi yang bisa saya tampilkan seperti ini. Jadi diri kita, identitas kita itu tergantung aspek. Misal, kalau etnisitas atau ras itu contohnya bisa sangat banyak dan gampang. Terakhir ini di Twitter itu orang bahas, itu muncul di timeline saya, bahas Najwa Shihab, Anies, Samara. Lalu mereka bilang ini orang Yaman. Nah, itu race dan ethnicity bisa jadi masuk di sana. Double. Tapi identitas ke-Indonesianya, kebangsaannya apa? Indonesia. Itu ada nationality. Itu pun berbeda. Nah, itu mau satu contoh yang mau menunjukkan bahwa di satu orang, satu individu itu multiple, ragam, berlapis-lapis, layernya tuh banyak sekali identitas kita. Tergantung layer terakhir yang paling dalam itu yang kadang-kadang dia sensitif identitas kita. Nah, di situ yang kita perlu kelola dan kadang-kadang itu dipakai sebagai alat politik, itu yang memecah belah tuh yang saya kira itu problemnya. Itu contohnya. Lalu Ahok, Tionghoa, Ari Kriting, Indonesia Timur, dan berbagai macam contoh yang kalian bisa temukan lagi. Sedangkan misal saya ini juga mengamati media ya, jadi nonton YouTube. Jadi saya melihat bahwa yang salah satu contoh yang seru buat saya di YouTube yang di Indonesia sering muncul itu gender expression. Nah, kalau kalian lihat kemarin saya nggak tahu kenapa di YouTube saya tuh ada Keanu, saya sudah lihat, kalau kalian tahu Keanu yang influencer yang cukup cepat mobilitas sosialnya dia naik jadi sejahtera karena itu pembawaan dirinya, identitasnya, gender expressionnya dan segala keunikannya itu menunjukkan gender expression. Dan kalau kalian cari identitas yang lainnya juga masih banyak. Ada Lucinta Luna juga, Miley Cyrus, dan itu yang sering problematis. Lalu krisis identitas, siapa yang krisis? Apakah ini krisis atau dinamis? Itu yang kita perlu perhatikan. Dari pekerjaan pun orang bisa membedakan orang lain. Oh, Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos. Kita langsung pikir, ini bilionernya teknologi nih. Industriawan teknologi yang bilioner, bahkan kelas sosialnya saja tuh ada identitas sendiri, bilioner. Soal etnis, nationality mungkin Amerika, tapi kelas sosialnya penanda. Tapi ada hubungan identitas yang lainnya lagi apa? Adalah orang teknolog atau teknofilia, orang-orang yang betul-betul ingin mengembangkan teknologi. Nah, itu jadi banyak lah. Kalau kalian teman-teman sadar tuh kan ada teater, ada segala macam ekstrakurikuler. Kalian lihat, oh dia ini anak teater, oh dia ini anak wayang, dia ini anak musik metal. Itu juga identitas. Oh dia ini anak sadar, dia ini anak UGM, UNY. Kita pakai kategori itu untuk mendistingsi sosial kita sehari-hari. Teman-teman, next. Nah,
Untuk itu ini catatannya saja bahwa sifat identitas kurang lebih dia muncul dan dia terbentuk oleh komunikasi. Sifatnya lagi dia adalah ragam berlapis, dia adalah proses sosial, dia dinamis, dia tergantung era. Kenapa saya katakan ini? Karena pernah dulu di tiap zaman itu model rambut itu bisa lain dan tiba-tiba orang dikategorikan dia anak ini, dia anak hippies, dia anak sepeda fiksi, dia anak metal, dia anak apa lagi? Anak dia budayawan, dia seniman, itu kalian bisa lihat muncul. Dan satu era itu dari fashion saja, dari appearance-nya saja itu bisa menunjukkan satu identitas tertentu. Dan yang terakhir itu ada konteks kebudayaan. Ini ada buku yang menarik sekali kalau soal identitas dinamis atau krisis. Ini buku yang saya kira paling representatif ya. Ini Indonesianis, orang Indonesia, profesor di ENU, bukan, sekarang di Unimel, lalu sudah pensiun. Dia menulis identitas dan kenikmatan. Jadi identitas kita hari-hari ini di sosial media itu dibentuk juga, ada proses. Kalian kan anak Instagram banget, atau garis miring kalian anak TikTok banget, itu beda tuh. Atau anak Twitter banget, itu perilakunya dan cara dia membawa diri, pembawaannya tuh lain. Dan itu yang dikenal dalam studi kajian budaya dan media itu sebagai budaya populer. Karena dia tergantung tren dan era dan musim. Dan itu mewakili satu kelompok. Biasanya kelompok ini kelompok menengah. Karena ada yang dinikmati oleh kelompok menengah. Kelompok kelas bawah bagaimana? Mereka ada punya hasrat juga untuk mengkonsumsi yang ini. Tapi beda tuh. Karena ada distingsi sosial. Nah yang kelas atas pun, kelas ini elit pun menganggap budaya yang populer ini dengan pandangan yang agak sinis juga. Ini proses itu. Jadi ternyata dalam studi budaya kita bisa melihat kondisi budaya dan media, kita bisa melihat kondisi sosial yang gap sosial, sosial distingsi yang terjadi di masyarakat kita. Ini saya akan persingkat saja di situ. Lalu apa itu identitas kalau dipandang dari kacamata yang cultural studies ataupun frame-frame yang kita sudah pakai sebelumnya dari filsafat manusia, psikologi atau sosiologi dan antropologi. Kurang lebih identitas itu saya tidak definisikan ya. Nanti kalian definisikan masing-masing, tapi kurang lebih dia adalah bentuk ekspresi yang diterima umum, disukai, dan punya karakter di satu era. Identitas itu. Kedepannya kita nggak tahu. Yang belakang kita bisa membaca dalam studi-studi karena sudah diteliti dan dianalisis, tapi kedepannya itu gerak dan cukup misterius. Nah, itu lalu kondisi seperti itu lalu menekankan aspek yang kita sebut aspek identitas, yakni dalam budaya itu, dalam arena itu yang disebut sikap, attitude, perilaku, tradisi, selera, dan nilai. Nah, disinilah orang lalu perdebatannya. Sebenarnya kita mau bahas itu, sikap, attitude, perilaku, kepercayaan, tradisi, dan selera, serta nilai. Sebenarnya perdebatannya tuh di core-nya di situ. Tapi dia lalu dibungkus dalam identitas. Karena identitas melekat juga aspek-aspek yang tadi saya sebutkan. Sikap, perilaku, kepercayaan, tradisi, selera, dan nilai. Itu lalu melekat di sana. Identitas lalu melekat. Nah, problemnya lalu jadi kompleks karena itu. Tapi saya harap semoga dari uraian ini kita sudah bisa tangkap sedikit-sedikit tuh. Kita sudah mulai jernih atau lumayan terang tuh melihat identitas. Jadi kita bisa memahami dengan lebih enak dan lebih dalam atau luas. Berikut teman-teman panitia. Nah, ini yang saya curiga teman-teman ingin meninggikan ini. Ini adalah upaya identitas adiluhung. Ini yang hendak teman-teman rawat. Dan saya katakan bahwa ini baik. Tetapi untuk memandang identitas dalam apalagi dalam kajian sosial dan budaya itu yang ini baik, tapi dia sempit dan di level permukaan. Nanti karena ada urusannya dengan representasi saja, dia tidak substantif. Apa yang substantif itu ada urusannya dengan apa yang menjadi kebutuhan, interestnya satu kebudayaan atau satu kelompok masyarakat atau satu kelompok grup. Nah, kalau Indonesia kita mudah saja, unity in diversity. Sudah ini identitas standar.
pakemnya kita berbangsa dan bernegara ini. Dan ini diucapkan di mata kuliah saya tuh berulang-ulang kali. Tetapi layer belakangnya kalau kita analisa ya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Agama ragam, etnis ragam, kelas sosial ragam, dan konsumsi kita lalu menentukan itu. Dia anak pakai sepatu Yeezy atau Adidas atau anak Jaksel dan anak Jakarta Timur. Kalau kalian nonton YouTube hari-hari ini ada distingsi-distingsi macam itu. Itu karena ada konsumsi yang menentukan lalu diri mereka dengan orang lain, membedakan sosial. Dalam arti tertentu itu baik saling menanyakan, tapi kalau dia posisi yang terbalik dia bisa jadi diskriminasi atau rasisme dan bahkan hal-hal yang buruk yang sebenarnya tidak perlu. Jadi kalau Indonesia kita sudah punya standar nih pakemnya. Menjadi Indonesia adalah mengetahui bahwa puncak-puncak kebudayaan lokal adalah kebudayaan nasional otomatis. Dan di konstitusi kita dilindungi. Kebudayaan lokal itu punya hak dan pengembangan. Hari-hari ini, nah ini itu yang disampaikan kan. Ini tagline standar. Tapi kita perlu renungkan bagaimana nasib masyarakat adat yang mereka ini justru yang paling tebal meyakini, mendalami, menghidupi identitas kelokalan itu yang adalah yang puncak-puncaknya adalah menjadi kebudayaan nasional. Nah, posisi mereka di mana? Masyarakat adat, agama adat, penghidupan mereka bagaimana? Hak-hak mereka bagaimana? Itu pertanyaannya kalau kita mau dorong pembahasan ini lebih dalam. Berikut teman-teman. Saya cepat saja, saya berusaha sangat cepat. Nah, ini penguatan identitas, ini permintaan teman-teman. Saya cuma berpikir teman-teman mau apa ya, lalu saya bisa tawarkan ini penguatan identitas. Dia bagaimana ya cara kita menguatkan identitas dan nasionalisme kita? Itu kan pertanyaannya. Ya, irisannya paling kecil ini yang bisa saya tawarkan, berarti yang diiris ini adalah partisipasi kita dalam dinamika kebangsaan. Kenapa harus berpartisipasi sih, Pak? Kenapa kita perlu aware dengan kondisi publik kita, sih, Pak? Sosial kemasyarakatan kita, Pak? Karena ini, berikut slide berikut, teman-teman. Teman-teman, panitia, slide berikut. Nah, ini pokoknya sebenarnya. Ini kita sampai di pokok pembahasan. Nah, ada ideologi, satu kepercayaan bahwa yang melekat dalam kesadaran kita masyarakat di Indonesia ini, bahwa negara itu netral dan tidak berpihak. Kepercayaan ini naif dan terkadang bisa membuat analisa kita tumpul dan kita mudah dikibuli. Kenapa demikian? Argumen ini dari mana? Ini dari Arief Budiman, seorang sosiolog. Saya kira 5 besar sosiolog Indonesia di beberapa dekade terakhir. Maka saya kutip, itu dia bilang seperti itu. Kenapa demikian? Karena menurut saya tambah dengan Benedict Anderson, dia bilang ada penyamaan arti antara negara dan bangsa. Ini problemnya. Kita memaknai negara dan bangsa itu sama, tapi menurut Ben itu problem yang menyebabkan kita bingung gitu, bagaimana kita mau jadi Indonesia. Nah, menurut Ben menjadi Indonesia adalah berpartisipasi, menjadi bangsa Indonesia adalah berpartisipasi. Menurut dia itu dua kutub yang berbeda dalam sejarah Indonesia ataupun Asia Tenggara, karena studi dia tentang bangsa ini, dia sebut sebagai bangsa itu siapa? Apa? Dia sebut sebagai masyarakat yang dibayangkan, komunitas yang dibayangkan, imagine community. Sifatnya apa imagine community ini? Dia bersifat limited, terbatas, karena lalu kalian lihat bisa batas-batas bangsa itu sama dengan batas-batas negara, tapi dia berdaulat dan dia ada komunitas. Kalau bahasa Ben sendiri dia tidak pakai, dia pakai kata comradeship. Jadi ada ikatan sosial yang kuat demi perjuangan sosial, itu comradeship. Tapi kita bisa pakai kata yang lain juga, yaitu fraternity. Ada fraternity di sana, ada persaudaraan di sana, kekeluargaan di sana. Jadi bangsa itu karena ada imajinasi kita bersama menjadi orang Indonesia. Tapi kan kita beda-beda banget nih, dari ujung Aceh sampai Papua, itu problemnya tuh. Tapi bagaimana kesadaran kita kebangsaan ini dibentuk? Salah satunya perannya menurut Ben saat itu studinya
koran dan radio saat itu lalu jadi penting membentuk imajinasi kita kebangsaan. Kalian bayangkan orang di kampung-kampung tiba-tiba tahun 45 proklamasi Indonesia merdeka. Orang kampung tidak tahu di pulau-pulau terpencil lah, bukan Pulau Jawa saja, di semua santero Indonesia yang jauh. Mungkin mereka tahu 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian mengingat media dan teknologi komunikasi saat itu. Lalu akhirnya kita jadi Indonesia yang hari ini, bangsa. Kita punya identitas dan keindonesiaan itu. Nah, menurut dia, dan juga negara itu sifatnya representatif. Jadi dalam arti Weberian, negara ini adalah lembaga masyarakat yang berhasil memiliki monopoli atas hukum dan bisa menggunakan kekerasan kekerasan fisik, represi dan koersi itu bisa dipakai oleh negara dan itu sah. Itu pengertian negara dalam arti Weberian. Lalu sedangkan bangsa apa? Bangsa yang tadi, imajinasi yang terbayangkan. Jadi bagaimana untuk menjadi orang Indonesia berarti partisipasi. Apakah itu berbeda? Berbeda. Negara berwujud representasi. Biasanya urusan negara itu ya urusan birokrasi, fiksi legal, peradilan, cetak uang. Sedangkan urusan bangsa apa? Adalah kondisi di mana kita harus berpartisipasi membentuk kehidupan bersama. Pakai bahasa Pak Albert lagi itu arena, kita mengisi arena itu. Nah, contohnya Ben itu dia memberi tegas, kurang lebih dia menjelaskan bahwa bangsa itu adalah antitesa kritik atas negara. Jadi bangsa dan negara ini terpisah. Kritis atas negara karena negara cenderung seringnya status quo dan aparatusnya itu cenderung jatuh ke urusan-urusan yang seperti itu saja. Bukan urusan yang sifatnya ada nilai-nilai tinggi, solidaritas, moralitas, sosial, etika sosial itu kadang-kadang negara nggak ngurus itu. Negara yang saya maksud di sini adalah pemerintah dan juga dalam arti tertentu bisa pasar. Contohnya Ben apa? Ben memberi contoh. Contohnya adalah orang Hindia Belanda, orang Nusantara, zaman Hindia Belanda, orang Nusantara. Kalau kita ambil contoh siapa ya? Hatta, Syahrir, Soekarno, Tan Malaka, Agus Salim. Orang-orang yang punya imajinasi tentang bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia, tapi mereka di bawah satu negara yang namanya Hindia Belanda, satu pemerintahan yang namanya Hindia Belanda. Ben beri contoh yang lain, Vietnam di bawah Prancis, Jepang di bawah Amerika. Nah, kalian bisa membaca apa yang saya sampaikan ini di kedua artikel yang saya tulis di bawah itu, di buku Power and Language dan Indonesian Nationalism Today and in the Future. Apa yang sederhananya? Kira-kira apa ya yang sederhana yang bisa disampaikan? Kurang lebih saya rumuskan yang normatif. Bagaimana Pak untuk bisa menjadi Indonesia, ya kecintaan Indonesia menurut Bland, ya kita harus punya rasa malu dengan kondisi yang buruk terkait kesejahteraan, keadilan, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Ada rasa malu. Makanya satirnya dia di karya-karyanya tuh dia bilang long live shame. Hidup rasa malu, karena dengan rasa malu kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik karena kita tahu bahwa ada yang belum kita selesaikan, yang belum kita kerja. Itu hubungan dengan partisipasi yang dia bilang bangsa itu berarti berpartisipasi. Itu dia bilang itu. Jadi kemudian dia bilang bangsa juga, identitas kebangsaan itu bukan warisan ya. Dia adalah misi ke depan, dia adalah proyeksi. Dan dia bermaksud emansipatif, dia membebaskan. Dan dia adalah proyek bersama supaya kita bisa memperbaiki kerja pemerintah. Karena lagi-lagi pemerintah yang punya memonopoli atas hukum dan segala praktik pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut, teman-teman panitia. Jadi sampai sejauh ini saya bisa simpulkan bahwa menjadi Indonesia yang jiwa nasionalisme tinggi adalah orang-orang yang berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam dinamika kebangsaan. Apa saja problem sosial di Indonesia. Next. Apa saja masalah yang bisa saya tangkap sekarang kurang lebih ini. Jadi bagaimana persepsi dan opini kita terhadap persoalan hari-hari ini. Apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan demokrasi, korupsi, kerusakan lingkungan, keadilan ekonomi, pluralisme, politik identitas yang mengganggu kesatuan kita sebagai bangsa. Dan itu terjadi bahkan lebih kencang di ruang digital.
takutnya itu bisa terjadi secara konkret juga. Jadi permasalahan konflik yang fisik di kenyataan. Kebetulan saya ini anak konflik di Kota Ambon, saya konflik agama itu saya kelas 6 SD. Jadi pengalaman itu membuat saya sadar lagi dan belajar lagi menjadi Indonesia itu seperti apa. Menjadi orang hidup dengan keberagaman itu seperti apa. Karena ada konflik yang panjang dan kerugiannya luar biasa. Nyawa tuh ribuan kalau saya hitung kalau dalam data-data, dan kerugian material juga cukup besar. Akhirnya Kota Ambon dan Maluku saat itu lalu sebagai provinsi mundur karena luluh lantah, rusak separah-parahnya, chaos. Lalu prosesnya kan terlambat. Akhirnya untuk pembangunan, kesejahteraan dan lain-lain mundur. Akhirnya salah satu provinsi termiskin juga hari-hari ini jadi tempat saya. Dan itu problemnya. Jadi kita mau melampaui itu untuk memahami identitas kebangsaan, kita mau berpartisipasi untuk mengatasi yang ini. Sikap kita penting sekali. Supaya kita nggak kemana-mana tuh, nggak tahu mau ngapain. Menjadi Indonesia tuh kita nggak tahu tugas menjadi Indonesia tuh apa ya. Padahal kita cuma klaim saja saya Indonesia, saya Pancasila. Padahal kita nggak mengerjakan hal-hal ini, partisipasi ini. Berikut satu problem lagi. Ini ada namanya pentahelix, satu konsep ini Kemendagri umum di studi-studi Pancasila, BPIP ini sering disebutkan. Tapi catatan saya adalah kerjasama antara mahasiswa, ini saya garis miring universitas, ormas, media, LSM, ini pada catatan saya dalam kondisi tertentu mereka pada permukaan kita akan klaim bahwa kita sudah Indonesia. Tapi secara prinsipil, secara etis, secara moral itu paham kita tentang satu hal tuh akan sangat berbeda. Apalagi ormas, bisnis, NGO, media, swasta, kampus itu bisa beda-beda banget. Di permukaan sih kita kelihatannya, wow kita bekerja untuk Indonesia, padahal di level-level prinsipil kayaknya tidak juga. Apalagi terkait hal-hal seperti kesejahteraan, keadilan, common good, bonum commune itu tidak ketemu. Makanya kerjasama ini, stakeholders ini untuk meningkatkan martabat kita sebagai bangsa Indonesia tuh terhambat. Karena itu tidak ada kesatuan di level yang lebih prinsipil. Nah, bagaimana cara mencari itu? Mencarinya gampang, cari di Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Menafsir lagi bahwa fungsi Pancasila dan Undang-Undang Dasar nih demi setiap individu, semua elemen bangsa. Di situ tafsir kritis untuk konsep kebangsaan yang lebih baik bisa kita kerjakan. Jadi kesetaraan, hak asasi, kepedulian, dan lain-lain. Nah, di kampus apa yang bisa kita kerjakan? Ya, kalian belajar saja supaya pengetahuan kalian ketika kalian berprofesi nanti, kalian bisa berkontribusi di bidang-bidang yang kalian kerja untuk menutup tambal masalah-masalah yang sebelumnya tadi, masalah-masalah publik. Kalau untuk dosen dan universitas sendiri yang jalankan penelitian, PKM, potensi, pengajaran, supaya yang punya maksud-maksud yang berdasar atas prinsip-prinsip yang berkeadilan demi kesejahteraan, yang green paradigm, yang perspektifnya hijau supaya tidak merusak lingkungan, karena kita bukan saja saudara sebangsa tapi secara global kita bersaudara. Saya kira terakhir, lalu saya tutup. Berikut, slide berikut, ini catatan saya buat kita apa ya? Berikut ke kanan, ya, satu lagi. Iya, bukan, tidak kelihatan. Ya, ini. Karena kebangsaan itu soal partisipasi dan masalah-masalah kita tuh multidimensi, maka kalian perlu berpartisipasi, berwacana, membuat sikap, bekerja untuk menunjukkan kepedulian sosial kalian terhadap apa yang saya tadi sebut sebagai masalah kebangsaan. Nah, untuk mengingat identitas itu fluid, dinamis, plastis, multiple, berarti ya kerja kebangsaan kita hanya bisa kita kerjakan ke yang tadi, teman-teman. Slide-nya yang tadi. Ini juga saya pinjam dari Pak Ben, pikiran Pak Ben menjadi bangsa Indonesia tuh. Terus di slide terakhir, sorry. Nah, itu perbaikan sistem pemerintahan. Karena ganti-ganti pemerintah
penguasa, tapi tidak ada percepatan akselerasi terhadap perkembangan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, maka perlu ada perbaikan di sistem pemerintahan. Lalu kebangsaan itu, identitas itu, keindonesiaan itu adalah proyek bersama manusia dari ujung Aceh sampai Papua. Secara paradigma ini harusnya non sentralistik ya, distribusi juga begitu. Kemudian perlu ada budaya politik, kualitas demokrasi kita yang harus kita tingkatkan, karena ada kebebasan, itu ekspresi, artikulasi, aspirasi itu bisa muncul kalau demokrasi terbuka. Dan beberapa tahun dekade terakhir, satu dekade terakhir itu, 10 tahun terakhir itu kita demokrasinya turun menurut The Economist. Jadi saya kira itu, saya tutup. Pak Albert, saya kembalikan. Thank you. Sorry, agak terlalu panjang. Saya harap sudah mengcover pertanyaan-pertanyaan juga. Kawan-kawan, panitia saya kembalikan. Thank you. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Altin. Topik yang dibahas sangat menarik gitu ya. Kita bisa menyimpulkan kalau kita melihat apa di slide awal bahwa soal identitas itu apa ya tadi saya istilahnya kok lupa yang pertama tapi yang kedua kan dinamis atau enggak gitu ya. Tadi ya intinya Pak Altin itu mau mengajak kita untuk memikirkan bahwa identitas itu bukan sesuatu yang esensialis gitu ya. Bahwa menjadi orang Indonesia itu kita itu tidak dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kita itu juga belajar menjadi orang Indonesia gitu kan kira-kira itu. Nah, tadi juga Pak Altin mengajak kita untuk ya tentunya menjadi orang Indonesia itu nggak mudah gitu ya. Karena kita butuh untuk belajar soal kepedulian gitu ya. Itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Kita harus peduli sama apa dan di mana gitu ya. Tadi misalnya ada beberapa kasus-kasus kebangsaan seperti yang disebutkan Pak Altin. Ya tadi ada soal apa Aceh, kemudian ya tahun-tahun 90-an akhir gitu ya Pak Altin. Dulu ada Timur Timur, sekarang juga ada Papua gitu ya. Banyak kasus gitu lah kira-kira yang mestinya membuat kita malu sebagai seorang anggota bangsa gitu ya, anggota komunitas terbayangnya Ben Anderson itu tadi kira-kira. Nah, yang saya ingat gitu ya. Ini kan apa dalam teori-teori soal negara gitu ya, atau mungkin kayaknya disebut Ben juga dalam nasionalisme yang in the future itu juga dia mengatakan bahwa hubungan bangsa dan negara itu seperti suami dan istri gitu ya. Mereka menikah, kita membayangkannya bahwa mereka bahagia gitu ya. Tapi kenyataannya itu enggak gitu ya. Mereka itu seperti dua orang suami istri yang melakukan KDRT gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Artinya kemudian kalau kita cermati gitu ya, sebanyak 85% gerakan nasionalis itu dimulai dengan melawan negara gitu ya. Artinya misalnya kalau kita melihat di Indonesia ada gerakan nasionalis itu kan juga dulu awalnya melawan pemerintahan Hindia Belanda kan gitu seperti itu. Bahkan itu sampai hari ini ya kalau kita cermati gitu ya. Oke, saya pikir itu dan kita juga harus curiga gitu ya. Saya pikir kalau Pak Altin tadi mengajak kita untuk curiga bahwa kadang sesuatu yang sudah kita ucapkan seperti kita burung beo gitu ya, unity in diversity, toleransi gitu ya, itu kadang-kadang justru berbahaya gitu ya, menyimpan yang kemudian ada dengan slogan-slogan seperti itu gitu ya, semuanya kayaknya kok bisa diselesaikan dengan toleransi, nggak usah pakai hukum gitu kan kira-kira. Oke, untuk menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Altin, mungkin ada beberapa hal gitu ya, karena ini kita punya waktu hanya berarti 12 menit ya Pak Altin, sampai jam 11.30 gitu ya. Nah, kalau mungkin tadi soal bagaimana identitas itu fluid gitu ya. Nah, saya pengen mengajak atau mengarahkan pembicaraan ini dengan cara mengingat gitu ya. Ini yang akan ada kaitannya dengan apa yang dibicarakan, mungkin akan dibicarakan oleh Pak siapa namanya, Pak Arianto Yuniawan gitu ya.
soal mengingat gitu ya. Hari ini kalau kita kembali ke berapa? 24 tahun yang lalu gitu ya. 24 tahun yang lalu di Indonesia itu sangat ramai sekali gitu ya. Sangat ada semacam political turmoil gitu ya. Ada kekacauan-kekacauan entah politik dan sosial yang secara khusus pada tanggal 13-14 Mei hari ini gitu ya, 14 Mei itu terjadi banyak pembakaran di Jakarta gitu ya. Secara khusus Jakarta, dan dulu diprediksikan akan merambah ke mana saja, dan di Jogja salah satunya itu juga dulu sempat ramai gitu ya. Dan waktu itu terjadi selain apa ya, ada pembunuhan terus kemudian pemerkosaan, itu secara khusus itu menyasar ke orang-orang Tionghoa gitu ya. Dalam satu cerpennya gitu ya, Seno Gumira Aji Dharma, mungkin teman-teman pernah mendengar gitu ya, dia mengatakan bahwa si tokoh itu kebetulan namanya Clara gitu ya. Nama yang sangat apa, sangat stereotipikal gitu ya, nama Clara gitu ya. Kita bisa membayangkan, oh Clara itu identitasnya seperti apa gitu ya. Dan dia mengatakan, apakah memang aku itu menjadi begini gitu ya, begitu sangat menderita hanya karena aku terlahir sebagai seorang Cina gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Altin sendiri gitu ya, kenapa sih kok identitas itu bisa begitu mengerikannya gitu ya? Bisa membuat orang itu apa ya? Sampai bunuh-bunuhan gitu ya, bahkan kalau di mana di beberapa negara itu kan kalau hanya karena beda bahasa orang bisa saling membunuh gitu ya. Atau di kasus Indonesia secara khusus Tionghoa gitu. Ini gimana sih Pak Altin? Uh, Pak Albert, pertanyaan itu berat sekali sebenarnya, dan itu bisa memakan banyak teks dan untuk merumuskan satu jawaban. Tapi singkat saja, karena saya datang dengan perspektif pengajar Pancasila, maka kesadaran-kesadaran berbangsa kita tuh tidak tajam sebenarnya. Kesadaran kritis kita tidak tajam. Kita nggak pernah tahu apa yang dimaksud Pancasila. Berapa banyak orang membaca buku Notonegoro, Romo Triakara, Romo Strapateja, Yudi Latif tentang maksud sila-sila. Dan kalau kesadaran itu tidak ada, sikap dan tindakan kita mungkin jatuh ke model-model yang ekstrim macam itu. Jadi kebencian yang tidak beralasan. Itu yang saya kira ada fantasi, ada fobia terhadap yang lain. Ini padahal kalau kita ingat lagi, orang Indonesia nih ya, mau nggak mau dia harus menerima, paling pertama dia harus menerima bahwa bangsa yang akan merdeka ini adalah bangsa yang beragam. Keberagaman dalam level yang sangat tajam juga bisa terjadi. Nah, kesadaran itu tidak dimiliki. Akhirnya orang cenderung bisa lupa atas hak. Saya lalu gampangnya tuh lalu saya masuk ke urusan ini soal penegakan HAM kok. Ini soal HAM dan demokrasi. Ketika aspirasi tidak bisa disampaikan dengan secara diskursif, dia jadi kekerasan. Dan karena ada pertarungan, ini ada kepentingan antar kelompok-kelompok identitas yang bersaing juga. Dan ini lalu tadi yang Pak Albert sampaikan bahwa sebenarnya ini suami yang tidak mengatur rumah tangganya dengan baik saja, sehingga KDRT mungkin terjadi. Dan saya anggap bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM itu persoalan KDRT dalam analogi itu. Jadi penegakan hukum, kesadaran HAM, penegakan hukum, kesadaran HAM, dan kesadaran bahwa kita memang berbeda. Dari situ kita bisa mengolahnya. Nah, politik, nah ini ada perbedaan juga. Kesadaran politik di level elit, kesadaran kalau kita masuk ke ranah agama, kesadaran teologi di ranah pemuka agama, dan umat itu terlalu jauh, gapnya terlalu jauh. Dan sehingga kalau terjadi di level atas, itu kita yang di bawah yang mengguncang, benar-benaran. Dan lukanya tuh terjadi di kita. Elit tuh gampang konsolidasi. Dan dalam sejarah Indonesia, itu soal pertarungan politik, ini soal posisi ideologis mana yang akan berkuasa dengan rezimnya di dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Mulai dari bahkan sebelum 65 kita bisa mundur lagi pra kemerdekaan sampai 98 dan hari ini. Itu panjang dan punya banyak cerita. Itu sih pandangan saya sementara ini soal kesadaran HAM. Sila kedua ya, itu lalu saya karena pengajar Pancasila jadi itu sering saya ucapkan berulang-ulang, kesadaran soal sila kedua yang artinya kesadaran rights, individualitas kemanusiaan itu Pak Albert.
Baik, terima kasih Pak Altin. Artinya kemudian ya kita itu nggak cukup gitu ya, nggak cukup Pancasila gitu ya. Artinya kemudian kalau menurut Pak Altin sendiri ketika sebagai Pancasila gitu ya Pak, yang terbiasa dengan maksudnya mengajar Pancasila, melihat atau membaca teks-teks Pancasila, kira-kira Pancasila ini problemnya di mana sih sehingga sampai hari ini tuh nggak bisa menyelesaikan apa ya, tidak semua proses apa persoalan itu bisa diselesaikan dengan wah kita bisa lihat ke Pancasila hal apa misalnya butir-butirnya yang ini gitu gitu Ya, kan nggak gitu ya. ya, Bahkan kadang itu bisa menjadi problem sendiri gitu kan cara orang membaca Pancasila itu. ya. Itu kira-kira kenapa gitu ya Pak? Pak Albert, ini teman-teman kelas M, Pancasila M, PI kan hadir di sini. Kawan-kawan itu saya minta bikin tugas untuk membaca apa hambatan penerapan Pancasila. Karena itu juga jarang diucapkan oleh politisi dan elit politik. Saya nggak pernah lihat itu muncul. Jadi lebih baik mahasiswa saya yang paham itu. Bagaimana mereka lihat Pancasila itu kan nilai-nilai dasar. Nilai instrumentalnya mana? Bisa diterapkan nggak Pancasila? Dalam arti tertentu, dia harus praktis dulu baru bisa diterapkan. Praksisnya apa? Gitu. Jadi nilai-nilai dasar ada. Saya minta teman-teman mahasiswa tuh melacak relasi antara sila dan nilai instrumental. Nilai instrumental kita temukan di mana? Di Undang-Undang Dasar, kemudian di UU ataupun peraturan pelaksana. Jadi kalau teman-teman di kelas itu mencari kasus apa di Indonesia nih, kasus kebangsaan, itu kerjaan saya di kelas Pancasila tuh. Kasus kebangsaan apa yang kalian anggap krusial terkait sila yang mana? Lalu mereka bedah sampai di level itu. Jadi pemahaman itu harus dimiliki warga negara. Dan itu yang absen. Itu yang saya sebut kesadaran kritis. Mereka nggak perlu belajar teori kritis seperti saya dan Pak Albert, tapi kesadaran melihat bahwa ini hak saya dilindungi di mana? Undang-Undang Dasar atau UU HAM tahun 36 nomor tahun 99 itu dilindungi dan saya nggak boleh diapa-apain loh. Ini hak saya untuk mengexercise my rights, hak saya sebagai warga negara dan warga bangsa yang dibayangkan itu, yang kita sama-sama loh. Kira-kira Anda saja yang Indonesia atau saya tidak? Lalu kok Anda posisinya lebih tinggi? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan yang saya kira mesti kesadaran kritis warga negara, kesadaran kewargaan yang struktural. Itu berarti vertikal ya, ke atas. Bahwa mereka hidup dalam satu sistem pemerintahan, sistem hidup bernegara. Dan mereka harus tahu apa yang menjadi haknya mereka dan kewajiban mereka. Itu sebenarnya lalu dia akan ditemukan sedikit kejelasan dan keterangan di situ, Pak Albert. Baik, terima kasih Pak Altin. Pak Altin menyebutkan soal kesadaran kritis, kesadaran struktural gitu ya. Banyak yang kita nggak bicara soal itu gitu ya. Selama ini kan kalau misalnya kita mau merunut gitu ya, gampangnya kita mau bicara soal kemiskinan gitu ya. Orang itu lebih banyak ngomong bahwa orang lain itu menjadi miskin itu karena mereka malas, misalnya seperti itu. Itu kan masih kesadaran yang agak bawah gitu ya. Kesadarannya masih sangat naif dan tidak melihat bahwa kemiskinan ini mungkin terjadi karena soal distribusi kekayaannya itu tidak merata, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu artinya penting untuk menjadi manusia hari ini gitu atau menjadi manusia Indonesia secara khususnya gitu ya. Dan juga Pak Altin kemudian menekankan bahwa sudahlah itu yang paling gampang itu mudah dilakukan itu adalah sadarilah bahwa teman-teman itu punya hak gitu kan kira-kira berarti. Itu yang kadang kita banyak misalnya dalam kasus-kasus KDRT gitu ya. Itu kan yang perempuan menjadi korban terus dia merasa bahwa ini cinta dan seperti tidak punya hak gitu ya untuk melaporkan itu gitu ya, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik juga mungkin gitu ya. Nah, itu saya pikir juga teman-teman gitu ya, tidak hanya dalam konteks yang hak itu kan tidak selalu dalam konteks yang begitu mengerikan gitu ya, seperti tadi KDRT, bahkan hal-hal kecil gitu ya di dalam kuliah gitu ya, misalnya ini ada tugas gitu ya, tugasnya dikumpulkan, tidak ada evaluasinya, tidak ada koreksinya. Nah, itu kan artinya sebenarnya
kita bisa untuk meminta gitu kan. Kita bisa demand ke siapa? Kepada dosen si pemberi tugas bahwa kita juga berhak gitu kan dapat evaluasi ataupun koreksi. Misalnya itu kan hal kecil gitu ya. Hal kecil yang maksudnya sangat instrumental gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pertanyaan yang saya pikir yang terakhir gitu ya. Untuk Pak Altin, pertanyaan tipikal saya untuk semua pembicara gitu ya. Ada nggak pesan-pesan yang tidak disampaikan gitu ya dalam perbincangan kali ini gitu ya, Pak Altin? Saya jadi udah khawatir tadi ini kayaknya pertanyaan pamungkas, jadi sempat panik. Ternyata pesan-pesan. Oke. Baik. Ini karena Pak Albert dan saya dan teman-teman yang di sini rata-rata mahasiswa. Yang kalian perlu ketahui adalah ini topik, dan ini bisa dibaca, dan ini bisa didapatkan di mana saja. Tapi kemampuan berpikir kritis dalam ilmu sosial itu artinya sifat-sifat emansipatoris. Jadi kalau ada orang-orang yang masih tertindas, terdiskriminasi, posisi kalian, posisi identitas kalian yang masih belum mendapatkan hak-haknya, di situ kita cari jalan keluarnya. Kritis itu artinya membongkar manipulasi yang biasanya muncul dalam retorika ataupun ideologi itu ada di hadapan kita. Nah, berpikir kritis artinya itu mampu melihat bahwa ada peluang dan potensi dan melihat hambatan juga di mana manipulasi ideologi bekerja sehingga kita tidak dapat mengeksersis hak-hak kita sebagai manusia, martabat kita supaya kita kembali menjadi manusia yang bebas, merdeka, berdaulat, sejahtera, adil dan makmur seperti mimpi kita bernegara dan berbangsa yang sampai saat ini dia cuma masih jadi cita-cita hukum. Berarti kalau ibaratnya ini bintang timur kita mau ke satu arah itu late start kalau kata Soekarno tuh late bintang penunjuk arah. Kalau yang buat Kristiani itu ibaratnya orang Majus mau ke sana tuh, nah kita ke sana. Nah cita-cita itu yang mestinya kita lihat terus lalu kita bergerak terus. Kalau nggak kita nggak akan sampai-sampai dan dia tinggal jadi cita-cita dan idealisasi saja. Demikian Pak Albert, mungkin itu saja teman-teman buat teman-teman semua mahasiswa kita. Baik, terima kasih Pak Altin. Teman-teman, ini tadi kita semua diingatkan oleh Pak Altin gitu ya, supaya kita pandai-pandai untuk melihat di sekitar kita gitu ya. Jangan-jangan gitu ya, kita sendiri bahkan gitu ya, itu juga mengalami apa semacam manipulasi atau apa eksploitasi gitu ya bahasanya tadi. Jangan-jangan gitu ya, bahkan itu hal-hal kecil seperti itu tampaknya juga perlu dibiasakan gitu ya. Artinya kalau misalnya sekarang kita bicara yang lagi rame gitu ya, soal konsen gitu kan, itu kan sesuatu yang perlu dibicarakan sejak kecil gitu ya. Jangan sampai kemudian dalam hubungan-hubungan nanti kita termanipulasi dengan hal tersebut gitu kan kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Altin. Terima kasih tadi sudah diingatkan gitu ya supaya kita pandai-pandai untuk merasa malu juga gitu ya dengan kondisi yang ada di sekitar kita sehingga kita mau berbenah gitu ya. Kita mau belajar dari apa yang sudah terjadi kemarin agar tidak terulang gitu ya dalam konteks kebangsaan kita. Terima kasih. Demikian apabila Pak Altin ada acara lain kami persilahkan untuk melanjutkan acaranya. Ya. Terima kasih, saya izin pamit. Pak Albert, thank you banget. Mbak Dewi, Pak Arianto, saya izin pamit. Thank you. Teman-teman semua, silakan lanjutkan. Ya. Terima kasih, Pak. Sukses ya teman-teman panitia. Amin. Baik, yang kedua, kita akan segera ketemu dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi, apakah sudah tampak dalam Zoom? Sudah, Mas, sudah masuk suara saya ya? Oh ya, ya sudah, suaranya terdengar merdu, Mbak. Baik, Mbak Dewi Prasida, tadi sudah sampaikan di awal Mbak Dewi siapa gitu ya. Ya, kita melihat lagi wajah Mbak Dewi yang seperti di dalam foto bersama Paus tentunya gitu ya. Apakah Mbak Dewi akan menyampaikan sesuatu terlebih dahulu, Mbak Dewi? Tidak, Mas. Oh, berarti saya modelnya itu ya bertanya dan menjawab gitu modelnya. Ya, siap. Ya.